Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Gupron. Saya mahasiswa Universitas Pancasakti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen dan Bisnis. NIM saya 28920500006. Mata kuliah Aspek Hukum Bisnis. Dosen pengampu Bapak Darmawan SEMM. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang asas-asas hukum perjanjian dan unsur-unsur perjanjian dan syarat sahnya sebuah hukum perjanjian. Yang pertama yaitu asas hukum perjanjian dan unsur-unsur perjanjian. 1. Asas-asas hukum perjanjian. Yang pertama asas konsensualisme dalam hukum perjanjian. Asas konsensualisme berasal dari kata konsensus yang berarti sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Menurut sebukti asas konsensus itu dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan kata lain, perjanjian itu mempunyai akibat hukum sejak saat tercapainya kata sepakat dari para pihak yang bersangkutan. Yang B. Asas kebebasan. Berkontrak ini dalam pelaksanaan dibatasi oleh 3 hal, seperti yang tercantum dalam pasal 1337 KUA Perdata, yaitu perjanjian itu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Yang C. Asas itikat baik. Asas itikat baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan ini diatur dalam pasal 1338 ayat 3 KUA Perdata bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Dalam perundingan atau perjanjian antara para pihak, kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khususnya yang dikuasai oleh itikat baik, dan hubungan khusus ini membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak itu harus bertindak dengan mengingat kepentingan yang wajar dari pihak lain. D. Asas kekuatan mengikat. Asas kekuatan mengikat atau asas Pacta sunt serpanda ini berkaitan dengan akibat dari perjanjian. Arti dari Pacta sunt serpanda adalah bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga para pihak harus tunduk dan melaksanakan mengenai segala sesuatu yang telah diperjanjikan. E. Asas personalitas. Asas personalitas ini diartikan sebagai asas kepribadian. Asas kepribadian adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan per orang saja. Lalu syarat-syarat sahnya hukum perjanjian. Syarat sahnya suatu perjanjian secara umum diatur dalam pasal 1320 KUA Perdata. Terdapat 4 syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya perjanjian. Syarat-syarat tersebut adalah: yang pertama, adanya kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian. Yang kedua, adanya kecakapan para pihak untuk mengadakan perjanjian. Yang ketiga, adanya suatu hal tertentu. Yang keempat, adanya sebab kausa yang halal. Dari 4 syarat tersebut, syarat pertama dan kedua merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh subjek suatu perjanjian karena disebut syarat subjektif. Sedangkan syarat ketiga dan keempat adalah syarat yang harus dipenuhi oleh objek. Perjanjian yang disebut syarat objektif tidak dipenuhinya syarat objektif ini berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum. Sedangkan tidak dipenuhi syarat subjektif maka perjanjian dapat dibatalkan. Jika syarat-syaratnya sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUA Perdata telah dipenuhi, maka berdasarkan pasal 1338 KUA Perdata, perjanjian telah memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang. Ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUA Perdata menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya berdasarkan ketentuan di atas. Maka ketentuan-ketentuan dalam buku bab 3 KUA Perdata menganut sistem terbuka, artinya memberikan kebebasan kepada para pihak dalam hal menentukan isi, bentuk, serta macam perjanjian.
untuk mengadakan perjanjian akan tetapi isinya selain tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum juga harus memuat syarat sahnya perjanjian. Ketentuan yang terdapat dalam hukum perjanjian merupakan kaidah hukum yang mengatur, artinya kaidah-kaidah hukum yang dalam kenyataannya dapat dikesampingkan oleh para pihak dengan membuat ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan khusus di dalam perjanjian yang mereka adakan sendiri. Kaidah-kaidah hukum semacam itu ada yang menamakan dengan istilah hukum pelengkap atau hukum penambah. Hal ini ditegaskan pula oleh subjektif bahwa pasal-pasal tersebut boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian. Dan saya Muhammad Rizky Gupron, maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.